Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik Ibu. Eh, Alamin. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan Denny dipimpin berdoa. Ya, baik Ibu. Mari kepada teman-teman semua sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu? Oke, makasih Denny. Iya, sama-sama Ibu. Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Ada Muhammad Nur Asfariski, Hadir Ibu. Denny Malik, Hadir Bu. Elvina Mulyana, Hadir, Bu. Tiara Eka, Hadir, Bu. Vincent Purnama. Hadir, Bu. Oke, makasih. Bagus ya, pada pertemuan kali ini hadir semua. Langsung ya kita ke materi pertama, karena materi ini cukup banyak, jadi harus menyampaikan gitu. Oke, slide pertama ya. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang unsur-unsur NKRI sebagai kesatuan yang utuh. Jadi, next. Jadi pada slide pertama ini Bu akan membahas apa sih arti penting semangat persatuan dan kesatuan untuk memperkuat dan memperkokoh NKRI. Nah, kita terlebih dulu mengetahui ya apa sih persatuan dan kesatuan itu. Jadi persatuan dan kesatuan itu berasal dari kata utuh atau tidak terpecah belah. Jadi persatuan dan kesatuan ini mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam. Dari mulai agama, ras, golongan, adat istiadat, ataupun tradisi ya yang ada di Indonesia. Yang beraneka beragam jadi menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, oleh karena itulah mengapa kita sebagai masyarakat Indonesia penting sekali untuk memiliki sikap persatuan dan kesatuan antar warga negara masyarakat, yaitu demi menjaganya keutuhan bangsa dan negara. Karena tanpa ada rasa kesatuan dan persatuan ini, maka bangsa kita ini akan terpecah belah gitu. Jadi selain itu juga, apa sih arti pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa itu? Nah, itu juga melambangkan terbentuknya NKRI ya, yang terbentuk atas persatuan dan kesatuan, yaitu atas persamaan nasib, persamaan budaya, wilayah, beserta juga prinsip-prinsip yang ada. Nah, Ibu mau bertanya ya, ada yang tahu nggak sih bangsa Indonesia, bagi bangsa Indonesia itu apa sih semangat persatuan dan kesatuan, lalu ditegaskan dalam apa? Ada yang mau menjawab? Oke, nggak ada ya. Saya, Bu. Oke, Elvina. Elvina semangat sekali ya kali ini. Oke, Elvina, Iya. silakan. Jadi semangat persatuan dan kesatuan ditegaskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Bu. Oke, good answer Elvina. Jadi jawabannya tepat sekali ya. Jadi semangat persatuan dan kesatuan itu ditegaskan dalam Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa semangat persatuan dan kesatuan itu sangat penting bagi bangsa Indonesia. Nah, Indonesia juga merupakan suatu negara kesatuan yang berbentuk republik ya, yaitu di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dengan mengatur sistem presidensial di mana presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa nih, kita harus bisa mempertahankan dan menjaga keutuhan negara. Adapun ada cara-caranya ya, gimana sih kita menjaga keutuhan NKRI itu?
Tiara, next. Oke. Ya. Oke, ini ya. Oke, karena Ibu lihat Asfa kali ini terlihat semangat sekali untuk belajar, Ibu mau Asfa membacakan apa aja sih cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI? Oke, silakan Asfa. Baik Ibu, izinkan saya membacanya. Jadi cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga keutuhan NKRI adalah yang pertama dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, mengorbankan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan persatuan bangsa. Yang ketiga, menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, melaksanakan usaha pertahanan negara. Yang kelima, menghargai satu sama lain, seperti menaati segala aturan yang telah ditetapkan. Saling menghargai dan menghormati baik dalam agama, ras, suku, budaya, usia, dan usia. Dan yang terakhir ada menumbuhkan rasa cinta tanah air. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Asfa, good job. Nah, selanjutnya ada landasan hukum persatuan dan kesatuan NKRI, di mana ada dua landasan ya. Yang pertama itu ada landasan ideal. Nah, yang kedua itu ada landasan konstitusional, di mana landasan ideal ini adalah Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang terdiri atas 7 butir berdasarkan pengamalan dari Pancasila. Yang pertama itu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan. Kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Dan yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Lalu yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, ada memajukan pergaulan dan persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anak jangan lupa ya, pada materi kali ini kalian jangan lupa dicatat. Sudah disiapkan ya alat mencatatnya? Sudah disiapkan Ibu. Ibu memberitahu ya, karena takut materi ini keluar ya nanti waktu UTS ataupun UAS gitu. Nah, selanjutnya yang kedua ya, yang kedua itu ada landasan konstitusional. Nah, landasan konstitusional itu adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari pembukaan alinea keempat, lalu ada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, pada pembukaan alinea keempat, apa ada yang tahu isi dari pembukaannya? Saya, Bu, izin menjawab. Oke, Aspa, silahkan. Yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar alinea 4 berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat di Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Terima kasih, Bu, cukup. Oke, good Asfa. Jawaban Asfa ini sudah tepat ya, namun kurang lengkap saja. Nah, buat Asfa dan juga anak-anak yang lainnya nanti dibaca lagi dan dimaknai lagi apa sih bunyi pada alinea pembukaan Undang-Undang 1945 ini dari alinea 1 dan alinea 4 ya. Nanti minggu selanjutnya Ibu akan tanya kalian. Oke ya? Oke, Ibu. Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya? Ibu, saya ingin bertanya, apakah boleh? Boleh. Sangat boleh sekali. Silakan, Denny. Ya, pertanyaannya adalah,
mengapa kita sebagai generasi muda harus ikut berpartisipasi dalam mengupayakan segala hal yang berkaitan dengan pembentukan negara? Oke, great job Denny ya, pertanyaannya bagus sekali loh. Terima kasih. Oke. Nah, kenapa sih kita sebagai generasi muda harus ikut berpartisipasi dalam mengupayakan segala hal yang berkaitan dengan pembentukan negara? Begitu ya, Denny? Iya, Bu, betul. Ya, karena dengan majunya negara, maka akan membantu juga generasi bangsa dalam suatu keinginan yang ingin dicapai untuk masa depan. Nah, adanya penerus bangsa ini, maka akan menjadikan pemimpin yang adil, yang kuat, tentunya juga mempermudahkan bangsa Indonesia ini menjadi semakin negara yang maju dan sejahtera. Dan adanya pemimpin yang kuat ini, yang teguhnya ini, tentunya akan bisa menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ini. Jadi yang terpenting bagi generasi muda yaitu berpartisipasi aktif ya, dan juga kompak untuk mewujudkan prestasi besar untuk bangsa. Jadi kalau Ibu bisa bilang simbiosis mutualisme ya, kalau kitanya aktif, terus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, tentu akan timbul negara juga akan maju gitu karena generasi bangsanya juga aktif dalam berpartisipasi. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau kitanya suka bolos, berhenti sekolah, tawuran nggak jelas, nanti negara juga nggak akan maju. Soalnya generasi bangsanya juga sudah muda tapi sudah terpuruk ya. Begitu Denny. Iya, Bu. Terima kasih. Oke, lanjut ke selanjutnya ya. Sebelumnya, sekarang Ibu mau menjelaskan nih ya pentingnya persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri, bagi masyarakat, dan juga bagi negara. Nah, sebenarnya persatuan dan kesatuan ini merupakan salah satu hal yang sangat penting ya, karena di sini kita mendapatkan keteraturan di dalam bermasyarakat. Masyarakat juga harus memahami gitu. Kenapa sih penting sekali persatuan dan kesatuan ini untuk bangsa. Nah, masyarakat yang bersatu juga akan saling mendukung gitu tuh dan menyelesaikan masalah serta akan tercapai gitu. Bagaimana masyarakat yang teratur, aman, tentram, dan juga damai. Nah, yang pertama, apa sih pentingnya persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri? Nah, kalau untuk diri sendiri itu, kita dapat mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling menghargai dalam hidup bermasyarakat, lalu memperkuat persatuan di dalam keluarga yang dapat memengaruhi semangat persatuan di masyarakat. Dan pentingnya persatuan dan kesatuan bagi masyarakat itu ada 3 poin ya. Kalau dari Ibu sendiri, kalian bisa mencari materi-materi dari buku yang lain, bisa dari internet, atau dari saudara kalian. Nah, yang pertama ada masyarakat yang bersatu akan lebih mudah menyelesaikan masalah di sekitarnya, sehingga tercapainya masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Lalu, masyarakat yang bersatu juga dapat mengatasi konflik dalam masyarakat yang dapat memecah belah. Dan yang ketiga, dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, bekerja keras, dan gotong royong dalam masyarakat. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa dan negara. Apakah ada yang ingin membacakan? Saya, Bu. Silakan. Pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa dan negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang bersatu akan lebih cepat dan mudah mencapai tujuan untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur. A. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. B.
memberikan kesempatan yang sama kepada semua daerah untuk mengembangkan kebudayaan daerah lainnya. Sekian, Bu. Bagus sekali ya. Terima kasih Intan. You're amazing. Slide selanjutnya. Nah, di sini kita dapat mengamati ya, pada gambar yang pertama itu kita bisa menunjukkan gitu. Di sini ada berbeda ini, ada keragaman agama di Indonesia, ada Islam, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Jadi kita amati bersama-sama. Nah, di gambar ini menunjukkan betapa beraneka ragamnya agama yang ada di negara kita. Nah, yang menyatukan itu siapa sih? Ya kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat Indonesia, sebagai wadah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang kedua itu menggambarkan betapa beraneka ragamnya suku, budaya, adat istiadat, ras, etnis yang ada di Indonesia juga. Bisa kita lihat ya, betapa indahnya keanekaragaman ini gitu tuh. Menyatu, bersatu, berkumpul di atas perbedaan yang dikemas dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, oleh karena itu kita harus menjaganya ya, agar tetap utuh dan juga harmonis. Nah, dari kedua gambar di atas, Ibu mau tanya nih, untuk gambar yang kedua ya, ada yang tahu nggak sih apa aja suku yang ada di Indonesia? Ada yang tahu apa saja suku yang Bu. ada di Indonesia? Siapa? Oh, Agung. Silahkan, Agung. Iya, yang saya ketahui dari suku di Indonesia itu ada suku Batak, suku Sunda, sama suku Bali, Bu. Oke, good job Agung jawabannya. Jawaban Agung sudah benar ya. Nah, Ibu sedikit menambahkan ya, apa aja sih suku yang ada di Indonesia ini? Suku yang ada di Indonesia ini banyak sekali ya. Yang pertama itu ada di Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera ini ada suku Aceh, suku Gayo, ada Batak, Minangkabau, dan juga Melayu. Lalu di suku Jawa ada suku Baduy, suku Jawa, suku Samin, dan juga suku Sunda. Di Kalimantan pun ada suku Dayak, pasti kalian tahu ya suku Dayak. Suku ini sering terekspos di TV-TV. Lalu ada di Sulawesi. Di Sulawesi ini sangat banyak ya, ada suku Bugis, suku Manado, ada Gorontalo, Makassar. Begitupun di kawasan Maluku ada suku Ambon, Ternate. Lalu di kawasan Bali dan Nusa Tenggara ada suku Bali, ada suku Bima, ada suku Timor, dan juga Papua. Lalu ada suku Asmat dan juga suku Dani. Oke, slide. Nah, Ibu mau ngasih oleh-oleh ya buat kalian. Jadi Ibu ada tugas buat kalian, dikumpulkan boleh minggu depan ya, nanti dikirim saja langsung melalui email Ibu. Jadi sebenarnya tugas ini berasal dari PPT yang Ibu berikan, yang Ibu tadi jelaskan juga ya. Cuma kalian bisa mengambil sumber-sumber dari buku, internet, ataupun yang lain sebagainya. Jangan lupa kalau dari internet kalian mencantumkan sumbernya, begitupun dari sumber-sumber yang lainnya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan ya. Selalu jaga kesehatan. Kalau kalian keluar-keluar, jangan lupa memakai masker, selalu cuci tangan. Oke, makasih. Baik, Bu. Jangan lupa ya, tugasnya dikumpulkan minggu depan. Siap, Bu. Nah, karena kita sudah melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.